halaman 25. Halaman 25 tentang iza aradat ayyuhibbaka ustazuka. Halaman 25 itu yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Hadirin hadirin sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat, malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir sebagaimana biasa rutinitas kita setiap malam Jumat dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu istiqamah menghidupkan sunnahnya, umat yang selalu berselawat kepada Rasulnya. InsyaAllah kelak di akhirat nanti kita termasuk umat yang memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini 20 menit ke depan kita akan mengkaji tentang kitab Akhlaq lil Banin yang masih lanjutan Adabut Tilmizi ma'a Ustazi. Ini bagian yang ketiga tentang adab seorang murid kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradat ayyuhibbaka ustazuka fakum biwajibatika wahia antuwaziba alal khuduri kulla yaumin fil waqtil muayyan fala tagiba au taji'a mutaakhiran illa li uzrin sahihin wa antubadira aidan illa dukhuli fil fasli ba'dal istirahah wahzar an tuhibbat ta'akhura fa iza atabakal ustazu ta'tazru amamahu bi'azarin batilatin wa antafhama durusaka kullaha wa tudawi ma'ala hifziha wa mutala'atiha wa ta'taniya binazafati kutubika wa adawatika wa tartibiha wa takhdu'a li awamiril ustazi min qalbika la khaufan minal iqab wa alla taghdaba idza addabaka li'annahu ma yu'addibuka illa litu'addiya wajibatika wa saufa tashkuruhu ala dzalika idza kabirta. Ini masih kaitannya kita mempunyai adab, akhlak kepada seorang guru. Jadi kita ini pinter, kita ini pandai, kita ini paham, kita ini bisa berkat jasa seorang guru, baik guru di sekolah maupun guru di majlis taklim atau majlis ilmu.
Pokoknya yang namanya guru itu yang pernah ngajarin kita. Kalau nggak ngajarin kita, ya kita nggak layak manggil guru. Kalau guru itu ngajarin kita dari alif-alifan sampai alif beneran, ya, dari yang tahu mana yang halal, mana yang haram, kita belajar, kita ngaji, itu namanya guru. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak pernah belajar, ya cuma sekedar tahu, cuma sekedar dengar, cuma sekedar melihat, ya kita nggak pernah belajar, ya kurang layak kita panggil guru. Nah, kenapa? Karena guru itu akan membawa kepada kemaslahatan, bahkan besok di padang mahsyar di akhirat kita berkumpul dengan guru-guru kita. Ini makanya saya sering menyampaikan, pengen hidup itu berkah di dunia dan akhirat, muliakan orang tua, muliakan mertua, muliakan guru-guru kita. Insya Allah hidup akan berkah. Nah, pada malam hari ini kita akan menindaklanjuti bahasan tentang bagaimana adab kita sebagai murid kepada guru-guru kita. Baik itu guru di sekolah maupun di majlis. Lanjutannya, iza aradat ayyuhibbaka ustazuka, apabila aradat ayyuhibbaka, apabila kamu pengen disayang, ya, pengen disenengin, ustazuka oleh guru kamu, ya, apa yang harus kita perbuat kalau kita pengen disayang? Fakum biwajibatika, maka yang harus kita lakukan adalah penuhilah kewajiban-kewajiban kita. Laksanakan kewajiban kita sebagai murid. Dulu saya waktu masih kecil ngaji, ya, pengen banget disayang sama guru. Ya, pada waktu sekolah pengen banget disayang oleh guru. Kalau di sekolahan pengen banget ditanya itu, pengen banget disuruh. Bocah sekarang kalau disuruh ogah-ogahan. Iya, disuruh ini kagak mau, di sini kagak mau. Emang pada songong. Ya, makanya hidupnya kurang berkah. Ya. Tapi kalau orang-orang dulu, masya Allah, ya, ada guru lewat, dia menunduk gitu di depannya. Kalau dia salaman itu bolak-balik itu, dicium telapak tangannya, dicium belakang tangannya, dicium bolak-balik. Bocah sekarang kalau cium tangan sama gurunya, ditempelin di jidatnya, ditempelin di pipinya. Ya Allah, nih adab kita ini zaman sekarang udah pada rusak. Kenapa rusak? Karena para pemimpinnya juga kagak ngasih contoh. Karena yang tua-tua juga kagak pada ngasih contoh. Apalagi ujian hidup sekarang sangat kompleks. Ya. Pergaulan-pergaulan, banyak hal yang menyebabkan regenerasi itu bukan tambah baik, malah tambah merosot moralnya. Nah, ini harus kita perhatikan dan ini harus kita jaga nih, jangan sampai kita terjerumus. Nah, kalau kita pengen berkah, kita muliakan guru, dan kalau kita pengen dimuliakan, dihormati, disayang sama guru, fakum biwajibatika, laksanakan itu kewajiban kita sebagai seorang pelajar, ya, sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Apa kewajiban kita nih kepada guru-guru kita? Ya, kepada guru-guru kita. Wahia antuwaziba alal huduri kulla yaumin fil waqtil muayyan. Yang pertama nih, ya, antuwaziba alal hudur kulla yaumin fil waqtil muayyan. Kalau kita datang, baik itu sekolah atau ngaji, ini harus tepat waktu setiap hari. Di sekolah jangan sampai terlambat. Ya, kalau pengajian, kalau belum digero-geroin, belum datang, tahu digero-geroin? Tahu digero-geroin? Dipanggilin, udah dipanggilin juga, udah di WA juga. Ya, kagak datang. Ya, kita kan sebetulnya mengaji ini kan
wajib apa sunnah? Kita ngaji wajib apa sunnah? Wajib. Sekolah wajib apa sunnah? Wajib. Tapi karena kita kurang kesadaran, karena iman kita tipis, kadang-kadang sekolah itu dibelakangin dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah. Ngaji yang seharusnya wajib ini dikalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah. Ya. Ini mohon maaf. Kemarin acara 17-an. Ya, ngaji pada libur. Ya pada capek, pada dan sebagainya. Enggak apa-apa. Ya sekolah juga sama, bocah. Ya kagak pada sekolah. Apa katanya lomba ini? Iya. Lomba. Ya, salah itu salah. Ya. Ini kurang pahamnya, kurang ngertinya kita. Ya, menggugurkan kewajiban, mendahulukan yang mubah. Itu kan hal-hal yang mubah, yang boleh. Ya. Tapi tidak wajib. Iya, misalkan setahun sekali lomba. Setahun sekali emang. Iya. Sekolah kan tiap hari. Ngaji kan tiap hari. Ya. Nah, ini ujian kita. Ya, ujian. Ya. Yang namanya sekolah nuntut ilmu, yang namanya ngaji itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu faridah, fardu atas setiap muslim. Nah, ini. Jadi kalau kita nih sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswa, kalau pengen disayang guru, yang pertama antuwaziba alal hudur kulla yaumin fil waqtil muayyan. Kalau datang, kalau hadis setiap hari, ya itu harus tepat waktu. Ya. Ini kan sekolah masuk jam 6:30 misalkan. Berangkat jam 6. Masuk 6:30, berangkat jam 7. Ya gimana mau lambat? Iya. Itu kalau sekolah. Ngaji misalkan. Ya, ngaji misalkan memang udah mulai pada isya atau jam sekian. Ya, ini udah mau selesai baru datang. Nah, nggak boleh tuh. Ya, tuh adab kita itu berarti masih kurang seperti itu. Adab kita. Ya, kadang-kadang kalau sekolah ditanya kenapa terlambat, ada aja alasan itu. Motor lah mogok. Padahal bukan mogok, emang dibogok-mogokin. Ya kan? Ya, kenapa nggak ngaji? Ya, ada aja itu alasannya. Nah, ini kurang sadarnya kita. Padahal kalau kita berbuat semacam itu berarti kita udah nggak punya akhlak. Berarti kita nggak mau disayang sama guru-guru kita. Guru di sekolah kalau belum ngomel, belum nurut. Iya, maunya diomelin, mau diteriakin dulu di sekolahan. Ya. Pengajian kalau belum di WA, belum. Ya, nih. Makanya kalau kita nih, ya yang memang udah istiqomah, jangan ngikutin nafsu kita. Nah, kalau kita pengen disayang oleh guru-guru kita. Sebab kalau kita udah disayang sama guru, kita memuliakan guru sama juga memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Berarti kalau kita disayang sama guru, berarti secara langsung kita disayang sama Nabi. Kalau Nabi udah sayang, berarti Allah juga sayang. Itu. Fala tagiba au taji'a mutaakhiran illa li uzdin sahihin. Tidak pernah absen, enggak pernah libur. Datang mulu nih, tidak pernah tidak pernah yang katanya tidak hadir terus atau datang terlambat kecuali jika ada uzur. Uzurnya uzur syar'i, sakit misalkan. Ya sakit. Ya, atau yang lainnya, pokoknya yang namanya yang enggak bisa ditinggalin tuh. Nah, itu tuh. Jadi hadirnya kita di sekolah, hadirnya kita di talim, ini berusaha. Kalau nggak ada apa-apa, berusaha hadir, datang. Kecuali dalam keadaan yang memang uzurnya sangat amat yang memang harus ditinggal. Sakit misalkan nih, jangan dipaksain datang. Atau kerja misalkan, jangan dipaksain datang. Ya, yang penting ada waktu luang. Ada waktu luang. Ya. Wa antubadiru aidan ila dukhuli fil fasli ba'dal istirahah.
Begitupun ketika misalkan kita ini sudah selesai waktu istirahat, ya sudah habis ini cepat-cepat datang. Ini di sekolah nih kan ada waktu istirahat tuh. Ya, ada waktu istirahat. Istirahat 15 menit. Ya, di pas jajan. Ya. Jam setengah 10 seharusnya masuk jam 10.15. Ini masuk jam 11 kurang. Ya, udah ngambil berapa waktu itu. Ya, itu namanya siswa santri yang nggak punya adab. Ya. Begitupun kalau di sekolah disuruh sholat susah. Ya. Nah, jangan sampai itu. Karena segala sesuatunya apa yang diperintahkan, diajarkan, dididik oleh guru buat kepentingan muridnya. Ya, buat kepentingan santri-santrinya. Ya. Nggak ada buat kepentingan guru, nggak ada. Nggak ada buat kepentingan pribadi guru, nggak ada. Semuanya buat santri-santrinya. Ya. Wahzar an tuhibbat ta'akhura fa iza atabakal ustazu ta'tajiru amamahu bi azarin batilah. Ya. Nah, di sini kalau memang kita misalkan tidak terlambat, jika dipanggil maka cepat-cepat datang. Ya, antuhibat ta'akhur, kalau memang terlambat nih faiza atabakal ustaz tak tajiru amamahu, kalau memang dipanggil ya disuruh ngadep dan sebagainya, udah segera datang, penuhi itu. Ya, cepat datang. Ya, tidak terlambat jika dipanggil dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah, di sini termasuk juga wa antab hama, berusaha memahami. Durusaka pula semua apa yang disampaikan guru, materi pelajaran apa yang dijelasin oleh guru berusaha dipahami. Orang yang paham itu orang yang apabila dia nanti selesai belajar ada yang kurang dipahami, dia bertanya tuh. Ya, dia bertanya. Nih siswa kalau di kelas tanya, udah paham belum? Diem. Ditanya diem. Iya. Ditanya paham? Diem. Ditanya soal, diem. Ya. Ya. Padahal bilangnya udah paham. Ya. Pas ditanya kagak jawab sebagainya. Nah, ini orang yang paham itu ya, yufaqihu fiddin, apalagi paham dalam agama. Ya, Allah akan berikan perlindungan dalam hidupnya. Jadi berusaha memahami itu. Ya. Berusaha memahami setiap pelajaran. Wa antab hama durusaka kullaha. Berusaha memahami pelajaran setiap pelajaran. Wa tudawi ma'ala ibdiya wa mutola'atiha. Nah, selanjutnya ya, selalu menghafal. Wa tudawi mudawamah itu selalu ala hibdi, atas hafalan-hafalan dan mutola'ah dan ngulang. Ya. Dihafalin itu. Ya, setiap pelajaran diingat-ingat, diulang-ulang itu pelajaran. Ya, kalau dikasih tugas kerjain. Ada tugas di sekolah misalkan siswa dikasih tugas PR. Ya, minggu, padahal seminggu itu. Ya, pas besoknya lagi, mana tugasnya? Belum dikerjain. Iya, ujung-ujungnya ngerjain di kelas. Ya, percuma ngasih tugas buat di rumah kan? Iya, tetap aja ngerjainnya di kelas. Itu juga boleh bareng-bareng jawabnya. Iya. Boleh bareng-bareng itu. Iya. Kok jawabannya sama? Iya, bareng-bareng jawabnya. Iya, bareng-bareng kagak sama, kompak. Iya. Nah, ini. Tapi kalau seandainya kita misalkan dikasih tugas sama seorang guru di rumah, kerja di rumah. Nah, hasil yang kita jawab itu adalah hasil kemampuan ilmu yang kita peroleh. Berarti kita benar-benar tuh. Ya, apa yang diberikan soal itu kita berusaha menjawab sekedar kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Kalaupun kita misalkan benar tapi hasilnya boleh nyontek. Ada tuh guru kalau ngasih soal, ya apalagi pelajar agama, bagaimana hukum mencontek? Ya, bagaimana hukum mencontek? Ya, nah ini. Jadi kalau dikasih tugas-tugas berusaha dikerjain, kalau ada hafalan berusaha dihafal. Wa ta'taniya bi nazafati kutubika.
Nah, rajin membersihkan buku. Wa ta'taniya binazafati kutubika, rajin membersihkan buku atau kitab. Ya. Binazafati kutubika wa adawatika, dan alat-alatnya, wa tatibiha, dan juga dengan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk belajar. Ya, buku jangan sampai kotor. Ya. Buku jangan sampai acak-acakan. Ini kan sekolah, tas kecil banget. Bukunya atuh itu pun dilipet-lipet. Iya. Padahal setiap sekolah ada 6 jam pelajaran. Berarti ada 3-4 pelajaran. Bawa bukunya atuh. Iya. Bukunya atuh itu juga udah cek banget, jelek. Ya. Nyampur itu setahun pelajaran dicampur. Iya. Lah kalau memang nempel di otak mending. Di otak gak nempel, bukunya hilang. Ya udah hilang pelajaran, ya udah habis, wassalam udah. Iya, kira-kira pinter apa kagak? Pinter gorong-goroin. Iya. Perempuan kalau sekolah. Iya. Tasnya cakep ya tasnya. Tas cakep. Isinya apa aja ada. Udah kayak tuang rias. Iya. Tuang rias. Iya. Dilarang sekolah bagi perempuan pakai make up, pakai merah-merah. Iya. Dihapus tuh tapi ntar dipulang lah, menor aja lagi. Iya. Ya. Ilmu kagak dapet. Yang ada wangi, yang ada cakep, pulang-pulang. Ya udah kayak orang pulang kondangan, pulang kerja. Padahal niatnya sekolah. Ya Allah, nih bagaimana ilmu pada nyangkut, yang ada pada nyebur di PKT. Ya, ilmu tuh, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Wa takhdu'a li awamiril ustazi min qalbika. Nah, harus punya watah doa li awamil ustazi min qalbika, punya sifat tawadu. Ya, tawadu gitu. Nggak sombong gitu. Ngomong depan guru pelan. Wah, ini kalau anak sekolah ngomongnya anjir. Anjir mulu anjir. Iya, sama temennya anjir. Sama apa guru di belakangnya anjir juga. Payah nih guru anjir, tugas mulu. Iya, dikasih tugas sama guru. Iya, di belakangnya ngomong anjir. Ya Allah, bagaimana ilmu mau berkah, bagaimana masa depan mau sukses. Ya tuh. La khaufan minal iqab. Nah, ini jangan sampai kita harus punya rasa tidak takut untuk dihukum dalam kebenaran. Jadi kalau memang kita benar nggak usah takut. Zaman dulu ngaji salah diketok pakai rotan. Ya, apa kapal tangannya? Ya, dijewer, diludahin sama guru. Ya, kagak ngomel. Murid pulang-pulang ngadu sama bapaknya, Pak, tadi saya pecutin sama guru. Lu si bego. Kalau orang tua nambahin begitu ya. Lu si nakal. Guru itu kagak bakal ngomel, kagak bakal kalau muridnya bener. Orang tua dulu kagak pernah belain anaknya kalau diomelin sama guru. Ya. Coba zaman sekarang dijewer aja guru masuk penjara. Iya, dijewer guru masuk penjara. Guru nyubit masuk penjara. Iya. Kalau dulu jangankan nyubit, sabet pakai rotan. Iya. Dijewer, apa merah tinggalnya. Ya, dulu saya waktu ngaji kagak bisa, tinggal saya diikat pakai karet. Pakai karet diikat. Ya, dari habis maghrib sampai jam 9. Iya. Ya, pulang-pulang ditanya sama orang tua, kenapa merah? Ya tadi ini diikat sama guru. Ya. Orang tua kagak marah sama guru. Yang ada anaknya ditambahin. Iya, disentilin. Itu orang-orang dulu. Orang sekarang mungkin sayang banget anaknya sama anaknya. Ya, nggak boleh di
dipegang dikit, ya nggak boleh sentil dikit. Dulu waktu sekolah, guru penghapus melayang mulu itu, agak marah tuh murid, nggak marah tuh orang tua. Penggaris apa pecah, apa terbelah dua penggaris dulu. Sekarang penggaris belah dua, buat malah dihancurin sama muridnya. Iya, nih akhlaknya banyak yang udah rusak, ya. Nah, wa alla taqdoba iza adabaka. Jadi kalau memang kita disuruh apa-apa, ketika didik jangan marah sama guru. Diomelin diem aja. Ya emang kita yang salah. Ya dipototin diem aja. Ya zaman sekarang guru melototin murid. Wah, murid bukan nunduk. Melototin lagi. Lah guru khawatir takut diserang. Jadi nunduk tuh guru. Jadi guru yang kalah. Ya. Nah, jangan sampai tuh. Ya. Enggak boleh wa'alla takdob. Iza adabaka, enggak boleh marah gitu ya. Li'annahu ma yu'addibuka illa li tu'addiya wajibatika wa saufa tashkuru ala zalika iza kabirta. Jadi tidak marah ketika didik. Kenapa? Karena apa yang diajarkan itu tidak terkecuali untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang murid. Dan kamu atau kita sebagai murid ini akan bersyukur atas semuanya yang dilakukan oleh guru-guru kita. Harus berbesar hati. Kenapa? Karena gurumu itu, guru-guru kita ini selalu sayang, ya, selalu berharap, berdoa, bersyukur apa yang kita kerjakan. Wa saufa tashkuru ala zalika iza kabirta. Yang mensyukurinya, punya murid seperti ini, punya santri seperti ini bersyukur. Guru itu bangga, guru itu girang, maka secara nggak langsung kita sebagai murid, ya, udah menyayangi, udah memberikan kegembiraan guru, berarti kita memberikan kegembiraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yuk kalian yang di rumah dengan orang tua harus punya adab. Kalian yang masih sekolah dengan guru-guru kalian harus punya adab. Di pengajian pun sama. Kenapa? Semua yang dilakukan itu semata-mata untuk berharap agar kita menjadi orang yang bermanfaat, yang sukses, bahkan yang bermartabat karena keberkahan, kemurahan dari seorang guru. Wa ustazuka wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita yang sedang belajar, yang sedang ngaji, yang sedang sekolah. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapat termasuk ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Yang perempuan ada yang mau bertanya? Yang laki-laki cukup. Al-Fatihah. Ya kana dia kana sayyid wa rasul. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إليك كلمة الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا كثيرا مباركا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وطلابنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل العبادة وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.